Yang ketiga, ibu-ibu apa? Bertentangan dengan ketentuan agama yang sudah ada. Saya berikan contoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini kan selalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ulama-ulama akidah menjelaskan untuk syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka ada tiga hal yang wajib kita yakini. Yang pertama apa? Bahwa Muhammad itu adalah Abdullah, bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah, bahwa Muhammad adalah makhluk. Ini penting. Artinya apa? Jangan kita meniru agama lain. Saudara-saudara kita umat Kristiani misalnya, mereka cinta berat sama Nabi Isa alaihissalam. Karena kecintaan mereka itulah mereka tidak siap kalau Nabi Isa itu adalah manusia. Akhirnya apa? Kecintaan mereka itulah yang membuat Nabi Isa dinaikkan derajatnya, dijadikan anak Tuhan. Lakum dinukum. Kita ingat, kita cinta berat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi jangan kita mengangkat derajat beliau itu karena kecintaan kita, lalu kita tidak mau mengakui beliau adalah manusia. Dari awal Allah sudah memberikan pelajaran. Qul, katakanlah ya Muhammad, innama ana basyarum mislukum. Aku ini hanyalah bashar. Bashar itu artinya manusia. Mislukum, sama seperti kalian. Jadi yang wajib kita yakini ketika kita mengikrarkan Muhammadur Rasulullah, pertama adalah Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah. Nah ini, karena beliau adalah hamba Allah, boleh nggak kita minta? Misalnya gini, nah ini Bapak Ibu yang ingin saya berikan pelajaran sangat penting. Suka kadang-kadang kita berdoa, berdoanya lebay. Ya Allah, ya Rasulullah, lapangkan rezeki saya, ya Allah, ya Rasulullah. Pernah dengar nggak ada orang seperti itu? Sejak kapan kita itu bisa minta kepada Nabi Muhammad SAW? Ini yang perlu dicatat. Padahal kita sudah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nih, hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta. Iya. Tapi itu tadi, wih, keren bener doanya. Ya Allah, ya Rasulullah, sehatkanlah orang tuaku. Pas ini dia sudah, kalau dia seandainya itu muncul dari keyakinan dia, awas, ini bisa masuk dalam kategori bid'ah dan bisa merusak akidah tauhidnya. Hati-hati, ini yang perlu saya waspadai. Karena banyak, wih, dia tuh betul-betul doanya luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Iya itu tadi, ya Allah ya Rasulullah, mintanya ya Allah ya Rasulullah. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya nih, yang kedua, ketika kita mengikrarkan Muhammad Rasulullah, maka kita meyakini bahwa diutusnya Rasulullah kita linnasi kafah, untuk semua manusia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah, kata Allah, kami utus engkau hai Muhammad kecuali untuk semua manusia, basyiran, membawa kabar gembira bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang taat, yang solih dan solihah. Kabar gembiranya apa? Allah siapkan surga di akhirat untuknya. Wa nadhira, dan juga membawa peringatan kepada yang durhaka, yang kafir, bahwa Allah siapkan neraka di akhirat untuk mereka. Nah itu, dan Nabi kita diutus untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Arab, untuk orang Kedondong juga itu utusan
Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai kepada mereka. Beda dengan Nabi sebelum beliau. Kalau Nabi sebelum Nabi kita, kata Nabi, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah. Kalau Nabi Rasul terdahulu itu Allah utus hanya untuk kaumnya saja. Wa bu'istu lin-nasi kafah. Tapi beda dengan aku diutus oleh Allah untuk semua manusia dimanapun dan kapanpun. Makanya Bapak Ibu, kalau kita belajar sejarah para nabi, para rasul, sering kita menjumpai dalam waktu berbarengan Allah mengutus beberapa nabi atau beberapa rasul. Contoh, di sini Allah utus Nabi Musa, di sono Allah utus Nabi Syuaib. Artinya waktunya berbarengan, tapi ada nabi lain. Bukti bahwa Nabi Musa diutus untuk di Mesir, sedangkan di sono Nabi Syuaib diutus untuk di Madian. Di sini Allah utus Nabi Ibrahim, di sana Allah utus Nabi Lut. Jadi dalam waktu yang bersamaan ada beberapa nabi. Tapi coba kalau kita pelajari dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kita pernah mendengar ada nabi atau rasul selain beliau? Mengendok. Bukti bahwa nabi kita itu diutus untuk semua manusia. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ketiga apa? Bahwa Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir. La nabiyya ba'da, tidak akan ada lagi nabi rasul setelah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang Islam dia masih berkeyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu yang namanya bid'ah. Betul, iya. Pernah dengar ibu-ibu aliran Ahmadiyah? Saya, Pak Haji, sebelum kuliah di Mesir, saya itu dulu kuliah di India. Zaman saya dulu itu masih Amitabh Bachchan, Hema Malini, Shahrukh belum ada. Nah di India itulah itu munculnya Mirza Ghulam Ahmad, aliran Ahmadiyah. Jadi dia mengaku dirinya sebagai nabi dan ada yang ikut. Nah mereka inilah yang dikatakan bid'ah. Kenapa? Karena mereka meyakini sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan ajaran agama Islam yang sudah ada. Nabi Muhammad nabi yang terakhir, tahu-tahu ada yang ngajarin, masih ada nabi baru. Dulu di Bandar Lampung itu ada di daerah Teluk, ada datangnya dari Jawa, namanya Lukman Chandra. Dia bilang katanya saya nabi, dan ada orang Islam yang ikut dan percaya. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya bid'ah dhalalah, sesat. Kalau sampai dia meninggal dunia belum bertaubat, finnar, maka di akhirat dia akan masuk ke dalam api neraka. Jadi jelas ya Bapak Ibu, yang namanya bid'ah itu ketika dia bertentangan dengan ketentuan ajaran agama yang sudah jelas, yang sudah disepakati oleh ulama-ulama. Banyak, hati-hati. Nah, kembali kepada topik kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah untuk kita manusia. Ada 3 tugas pokoknya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah sampai jam 11 masih bisa Bu ya? Oh, tangan ya. Jadi sekali lagi ada 3 tugas pokoknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama apa? Untuk memperkenalkan siapa Tuhan kita, untuk memperkenalkan Allah sebagai Tuhan kita. Kenapa? Karena Allah itu ghaib, dan bicara tentang ghaib
Silakan dibuka surat An-Naml ayat 65. Apa kata Allah? Qul, katakanlah ya Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah ya Muhammad, tidak ada yang tahu seluruh penghuni langit dan bumi tentang yang gaib kecuali hanya Allah. Ini dia. Dan Allah itu gaib. Makanya apa? Terima kasih ya Allah, Kau telah mengutus Nabi Muhammad SAW sehingga kami tahu siapa Tuhan kami. Kalau tidak, lihat itu saudara-saudara kita. Karena mereka belum tahu, akhirnya mereka menuhankan batu-batuan, mereka menuhankan pohon-pohon, mereka menuhankan hewan-hewan. Itu karena mereka nggak tahu. Jadi tugas pertama, Allah menugaskan Nabi kita untuk menyampaikan hal-hal yang gaib yang Allah ingin kita tahu. Makanya disampaikan bahwa kita manusia nanti pada akhirnya apa? Akan dihidupkan kembali oleh Allah. Akan terjadi kiamat. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian di sana nanti ada asyirat. Di sana ada surga, ada neraka. Ini gaib, nggak tahu kita. Nah inilah dia tugas pertama yang Allah tugaskan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sebut materi akidah, materi keimanan. Iya, misalnya ibu-ibu sekarang ada malaikat loh, malaikat Raqib dan Atid yang selalu mengawal. Dari mana kita tahu? Orang kita ngeliatnya juga enggak. Dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nyambut nyawa siapa bu? Israel. Dari mana kita tahu coba? Dari Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah dia. Jadi kita tahu tentang masalah rizki itu diatur sama Allah. Umur nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun kata Allah yang tahu apa yang ia pastikan akan dikerjakan besok. Kita besok hari Senin kita punya rencana, punya ya ada kegiatan. Apakah kita bisa memastikan itu bisa terjadi? Belum tentu. Makanya orang yang beriman pasti dia akan banyak mengucapkan insya Allah. Itu tandanya iman loh. Jadi saya besok mau pergi ke Bandar Lampung, insya Allah. Kalau Allah berkehendak, karena kita nggak tahu yang terjadi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada yang tahu satupun kata Allah di mana dia akan meninggal dunia. Nggak ada yang tahu. Saya ingat waktu Pak Haji tahun 2006 itu, waktu berangkat haji itu ada satu jamaah nikah di atas pesawat. Nikah di atas pesawat. Dan dia nggak tahu. Ya, kalau tahu mau nikah di atas pesawat, ya sama apa yuk. Tapi karena nggak tahu, itulah dia. Jadi tidak ada yang tahu. Nah kembalilah itu. Jadi hal-hal yang gaib inilah tugas pertama yang Allah tugaskan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya jangan mau percaya sama dukun-dukun itu. Bohong itu dukun itu. Apalagi yang bisa ngandain duit. Kalau memang dia bisa ngandain duit, dia pasti orang yang paling kaya di antara kita. Nggak taunya hidupnya aja melarat, nunggu belas kasih orang, udah lagi lah. Nah ya, yang kedua tugas Nabi kita apa? Menjelaskan at-thariq al-wasil limardhatillah, menjelaskan jalan bagaimana kita bisa mendapatkan ridho Allah, bagaimana kita itu bisa hidupnya plong, bagaimana kita hidupnya itu bisa bahagia, bisa sukses dunia dan di akhirat. Itulah yang Allah maksudkan, yaitu menjelaskan syariat, aturan-aturan.
Ada berupa amar ma'ruf, ada juga berupa nahi munkar. Jadi aturan-aturan Allah ini Allah tugaskan Nabi kita untuk disampaikan kepada kita manusia. Supaya apa? Supaya kita bahagia. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang Bapak Ibu ya, dia itu beragama kok jadi stres, malah jadi murung. Yang salah bukan Allah, yang salah bukan Rasul, yang salah bukan pula ajaran agama Islam. Yang salah adalah diri dewek. Betul. Misalnya di Bapak Ibu, dia pengen berangkat haji atau umroh, tahu-tahu ada yang nawarin dia pinjol. Coba lihat, pinjol, pinjaman online. Tapi dia pengen bener ibadah. Akhirnya dia bagaimana kasak kusuk, dapatlah pinjaman itu, berangkat dia umroh. Begitu udah balik umroh nggak bisa bayar, kesita ini kena bunga. Coba yang salah siapa? Salah sendiri. Karena kita tahu ya namanya haji dan umroh itu kan hanya Allah wajibkan bagi yang mampu. Jadi dia itu maksa diri. Jadi yang zolim itu siapa? Bukan Allah, bukan Rasul, tetapi diri sendiri. Makanya dari awal Bapak Ibu, surat Yunus ayat 44, apa kata Allah? Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Sesungguhnya Allah itu sedikit pun tidak pernah zalim kepada manusia. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Melainkan manusia itulah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ngurusin istri satu aja susah, malah mau nambah. Nambah 3 coba. Ini jadi yang zalim siapa? Diri sendiri. Hanya pusing, stres. Jadi sekali lagi inilah dia Bapak Ibu. Jadi ajaran Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, itulah yang Allah tugaskan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya Islam. Jadi yang tentang Allah alam gaib itu iman, yang kedua Islam. Yang ketiga, tugas Nabi kita yang ketiga adalah untuk memanusiakan kita manusia. Untuk apa? Memanusiakan kita manusia. Apa betul kita ini manusia sudah sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Ini menjadi pertanyaan. Dan disinilah Rasulullah ditugaskan untuk memanusiakan manusia dengan cara apa? Mengajarkan akhlak dan akhlak. Kalau dalam bahasa agama kita ihsan. Ihsan itu akhlak. Artinya kita harus berbuat baik, baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain, baik kepada Allah, baik kepada makhluk-makhluk Allah. Dan inilah dia hakikat kita menjadi manusia. Ingat ibu-ibu, ketika Allah menciptakan kita manusia, Allah bilang sama malaikat begini, wa idh qala rabbuka lil malaikah. Ingat, ketika Tuhanmu Allah berkata kepada malaikat-malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan makhluk baru di muka bumi ini, dan kujadikan dia sebagai khalifah aku. Khalifah itu mandataris yang mendapat tugas untuk melaksanakan apa yang kuinginkan. Qalu, malaikat-malaikat bertanya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima? Ya Allah, apakah kembali engkau akan memperkeruh kehidupan di muka bumi ini, berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah, bunuh, itu yang ada. Jadi sebelum ada kita manusia ini, Bapak Ibu, kehidupan itu sudah ada. Tetapi yang ada apa? Hukum rimba. Yang kuat dia yang berkuasa, yang kuat memangsa yang lemah. Coba lihat kehidupan hewan-hewan binatang. Mana bisa kambing itu hidup dengan tenang ketika di situ ada harimau? Betul.
Mana bisa ayam itu bisa berkokok dengan bebas kalau di situ ada musang? Nggak bisa. Dan itu memang hukum yang terjadi. Saling menumpahkan darah. Coba kalau kita lihat misalnya, suka di rumah kita, Bu, kalau udah kucing mengeong-ngeong itu, rebut. Artinya apa? Ada maunya dia. Berantem, sering kadang-kadang berantem. Nah itulah yang terjadi. Maka Allah ingin merubah kehidupan di muka bumi ini. Kehidupan yang tadinya hukum riba, bagaimana hidup itu menjadi tentram, damai, rukun, selamat. Itulah dia, manusia yang mendapatkan tugas. Makanya coba Bapak Ibu kalau kita merenung, kita sebagai orang Islam, kalau kita ketemu dengan sesama, apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Apa arti assalamualaikum? Keselamatan untuk Anda. Ini Islam loh. Jadi Islam itu menghadirkan keselamatan. Keselamatan untuk Anda. Jawabnya Waalaikumsalam. Bagi Anda juga keselamatan. Makanya apa? Orang Islam, Muslim atau Muslimah yang tidak menebar keselamatan, sorry, berarti dia gagal dalam beragama Islamnya. Orang Islam yang jahat, yang tidak berakhlak, maaf, berarti dia gagal dalam beragama Islamnya. Karena itu saya sudah menyampaikan di mana-mana, iman, Islam, ihsan. Iman itu adalah akidah, Islam itu adalah syariah, ihsan itu adalah akhlak. Surat Al-Baqarah ayat 208. Coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah. Kata Allah, masuklah ke dalam agama Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, secara total. Jadi yang minta supaya kita Islamnya itu utuh Allah langsung. Jadi jangan jadi Islam kepenok-kepenok, Islam yang nanggung, no. Jadi kalau kita ingin jadi seorang muslim, muslimah, jadilah kita muslim yang total. Cuma ada orang yang salah memahami. Dia ingin menjadi muslim yang total, ujungnya jadi lebay. Itu tadi, nyalahin orang lain. Udah gitu cara berpakaian tutup habis. Iya, nggak ada lagi yang kelihatan. Mukanya ditutup, tangannya ditutup, kakinya ditutup. Makanya kasihan kami kaum pria. Ngadu mengaduk lagi sedintah. Iya benar, ini penting loh. Padahal coba ibu-ibu saya mau nanya, ketika ibu-ibu sedang berihram, apakah haji atau umroh, ada dua larangan bagi wanita yang sedang berihram. Larangan pertama apa? Siapa tahu? Menutup muka. Jadi muka ini nggak boleh ditutup. Kalau dia sengaja menutup malah kena dam dia. Betul. Ini muka ini berarti muka ini bukan aurat. Yang kedua apa? Dilarang menutup pergelangan tangan. Saya tidak mengartikan telapak, tapi pergelangan. Gara-gara diartikan telapak tangan, maka muncullah sarung tangan yang kayak kelelawar itu. Dan yang pakai itu, Bapak Ibu, untuk diketahui, coba lihat di Mekah sana. Yang pakai sarung tangan kelelawar itu hanya dari Indonesia Raya Merdeka Nusantara Batra Sejahtera. Nggak ada wanita lain. Ini kegagal pahaman. Betul. Iya. Coba tanya sama nenek ibu kita yang udah haji dulu. Bu, ibu waktu haji tahun 70-an dulu ada nggak yang pakai sarung tangan model beginian? Ini kegagalan paham. Yang lucu itu Pak Haji, dia pakai sarung tangan. Begitu mau makan dibuka. Udah ada lagi lah. Bisa sendiri. Jadi yang zolim itu bukan Allah, bukan ajaran Islam, tetapi maaf, kebodohan kita itulah yang membuat kita itu sengsara.
Benar, nggak ada. Saya kalau membimbing jamaah haji, yang saya garis bawahi itu tadi, udahlah nikmati. Kenapa? Itu bukan aurat, muka sama pergelangan tangan. Jadi Allah itu maha tahu. Berikanlah celah kepada kaum pria untuk bisa melihat. Sebab apa? Kalau udah ditutup habis bapak-bapak, itu yang rentan munculnya homoseksual. Kalau mau tahu, saya waktu mondok di Jawa Timur, waktu itu semuanya laki, nggak ada perempuan. Jujur saya tahu ada kawan-kawan saya muncul itu penyakit homoseksual. Makanya ketika saya punya anak, saya ingin masukkan dia ke dalam pesantren, saya cari pesantren yang ada perempuan. Betul, supaya dia hidup tumbuhnya normal. Iya. Jadi betul ada pesantren. Jadi mereka ketemu apa? Kalau lagi belajar ketemu, kalau lagi asrama mereka pisah. Itu jadi ada celah. Apa nama itu, naluri lo, insting. Makanya kalau saya sering menjelaskan Bapak Ibu ya, kalau seandainya wanita itu tidak boleh dilihat, maka pada saat kita puncak-puncaknya ibadah, coba waktu kita umroh, tawaf itu kan rukun, itu tawaf itu ya, dan di situ apa? Ihram. Maka apa? Gak boleh apa namanya itu tutup mukanya. Betul, kelihatan. Bahkan ibu-ibu yang laki pun sama itu. Laki itu pakai kain ihram ya. Itu kalau ada ketarik aja bu, itu bahaya, kak terjatuh, kenahan itu bahaya. Maksudnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya apa? Walaupun kita ingin menjadi seorang muslim muslimah yang agamis, yang total dalam beragama, bukan berarti kita meninggalkan dunia kita. Tetap Rabbana atina fid dunya harus hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah inilah dia yang perlu digarisbawahi. Jadi ada orang yang salah dalam memahami maksud dari total kafah dalam beragama Islam, dia nambah-nambah.